datang di podcast Halodoc Talks, obrolan bersama dokter dan psikolog yang ahli di bidangnya. Dibawakan dengan santai dan ringan untuk kupas tuntas seputar gaya hidup sehat, isu, dan tips kesehatan terkini. Hai, welcome back. Barengan sama aku Anka Tama, ada di Halodoc Talks. Di episode berikutnya yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu ya, karena obrolan apa lagi nih, topik-topik seputar health and also lifestyle bersama dengan dokter yang ahli di bidangnya, expert-expert yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari benakmu dan juga benakku tentunya ya. Ngobrolnya santai aja udah pasti. Apabila nanti kalian punya pertanyaan, kalian pengen juga ikutan berkomentar, monggo di kolom komen, atau mungkin nanti bisa langsung menuju ke social media dari Halodoc yang sudah tertera ya. Hari ini topiknya akan seru banget karena ini berhubungan sama aku juga sebagai seorang ibu beranak satu yang banyak banget punya kerungsingan cerita gitu ya selama lagi pandemi ini, menghadapi anak, menghadapi diri sendiri, dan ini semua hubungannya adalah soal kondisi mental anak selama pandemi. Kita mungkin sebagai orang tua tuh mikir kalau aduh gila, stres banget ngurusin anak, ngurusin kerjaan, belum lagi banyak banget job desk yang akhirnya berdatangan at the same time dengan manajemen waktu yang juga masih terus kita kulik. Belum lagi sebenarnya ada si kecil, anak yang juga butuh banget perhatian kita di waktu yang bersamaan. Jadi hari ini sebenarnya bukan untuk kalian aja, tapi untuk diriku sendiri karena banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyain sama temanku yang juga sudah hadir, seorang psikolog anak dari Halodoc, Mbak Catherine Florentina MPSI. Hai Catherine. Finally kita ngobrol bareng di sini, bisa duduk dan juga punya waktu untuk aku sih ini me time. Iya. Paham kan? Ini me time banget gitu, bisa ada di sini, bisa ngeluarin unek-unek, tapi at the same time juga memberikan insight yang banyak sama pemirsa ya. Oke, jadi hari ini kita tadi akan ngobrolin soal kondisi mental anak selama pandemi nih, Kat. Kamu tuh boleh cerita dulu gak sih gitu, kalau di Halodoc sendiri tuh kamu tuh ada di setiap hari apa, jam berapa, terus sekarang kamu lagi praktek di mana, monggo. Oke, sebenarnya kalau misalnya praktek di Halodoc itu setiap hari Selasa sampai Jumat itu ada sesi pagi jam 6:30 sampai jam 8 pagi. Terus kemudian malamnya itu jam 7 malam sampai jam 9 malam 21.00. Nah, kalau hari Sabtu itu juga di sesi pagi sama 6:30 sampai jam 8, dan sesi malamnya juga sama jam 7 sampai jam 9. Nah, hari Minggu cuman sesi pagi aja, itu jam 9:30 sampai jam 12. Gitu. Catet gitu. Karena ini belum ngobrol aja kayaknya sudah bisa banyak yang kita kulik gitu dari Catherine. Iya. Aku manggilnya Catherine aja nggak apa ya? Boleh silakan. Karena ceritanya aku memposisikan diri sebagai seorang ibu yang mau curhat ke psikolog yang biasanya nih virtual ketemunya kan, kalau nanya sama dokter di Halodoc gitu. Sekarang aku bisa ketemu langsung. Kat, jadi pandemi ini kan bikin banyak banget orang gitu ya dengan kesehatan mentalnya tuh, aku nggak bilang terganggu, tapi ada sesuatu yang bikin kita tuh jauh lebih stres daripada sebelumnya. Kalau menurutku sih gitu ya. Dan mungkin hal-hal ini juga akhirnya, dan maksudnya kesehatan mental ini juga berdampak sama si kecil. Kalau dari kamu sendiri gitu, so far kamu mungkin bertemu atau ya menghadapi klien-klien kamu, itu tuh ada yang erat hubungannya sama yang tadi aku bilang nggak sih, dampaknya gitu untuk si kecil? Kalau misalnya ngomongin dampak, kayaknya nggak cuma anak aja ya, ibunya pun juga merasakan dampaknya ya. Gitu. Orang tuanya pun pasti merasakan dampaknya. Jadi ini memang dirasakan oleh dari anak sampai orang dewasa juga gitu. Nah, tapi karena hari ini kita ngebahasnya konteksnya anak gitu ya. Kalau khusus anak ini pada dasarnya, anak ini kan tetap berkembang meskipun situasinya COVID. Ini anak ini tetap berkembang. Nah, perkembangan anak ini sebenarnya pada dasarnya dipengaruhi oleh dua faktor, Mbak. Nah, faktor dirinya dia, biologisnya dia, dan faktor dia berinteraksi dengan lingkungannya dia. Gitu. Ini lingkungannya dia tuh adalah ya lagi-lagi since kita cuma di rumah doang itu gitu ya kan. Jadi tuh mungkin sikap aku, sikap suamiku, sikap orang rumah itu tuh juga mempengaruhi si anak gitu. Iya, jadi karena ini ada hambatan untuk berinteraksi sosial, jadinya ini kita harus cari cara nih gimana ini tuh tetap dipenuhi oleh anak, tapi tetap social distancing, tetap menjaga jarak dengan orang yang bukan orang rumah ya gitu. Tapi kalau untuk
untuk di orang rumah yang paling sering berinteraksi, berarti pemenuhan sosialnya ini ya di orang rumah ini. Siapapun yang ada di rumah ini, mau itu orang tua, mau itu nenek kakeknya, ataupun pengasuhnya, itu siapapun yang ada di rumah ini punya peran penting nih untuk si anak ini. Betul. Gitu. Waduh, ngomongin ya, tinggal serumah segambreng alias rame-rame, tahu dong rasanya gitu ya. Ini mungkin yang masih tinggal sama mertua, tinggal sama orang tua, itu tuh punya problem sendiri lagi tuh, Kat, ya nggak sih? Karena kan biasanya peraturan itu dibikin sama orang tua gitu kan, cuman karena biasa tinggal sama kakek nenek, akhirnya mereka juga ikut andil, lebih tepatnya ingin andil. Dan kita sebagai orang tua akhirnya harus nyari jalan tengah, gimana ya gitu caranya biar semuanya tuh ya komunikasi tetap enak dan gak berdampak sama si kecil gitu. Karena kalau kita ngomongin soal gangguan kesehatan jiwa pada si kecil, itu tuh apa yang bisa terjadi gitu selama lagi pandemi ini, dari ya based on case yang udah kamu tangani dari klien kamu gitu. Oke, kalau misalnya apa permasalahan yang bisa muncul pada si anak ini, yang pasti kan yang paling utama dia nggak bisa berteman. Iya, temenan yang biasa, mainan, ya socialize-nya itu minim banget ya. Jadi ini tuh yang paling kerasa di anak. Jadi bisa menimbulkan berbagai keluhan. Biasanya yang paling sering didengar ibu-ibu tuh bosen nih anak saya. Terus abis itu mulai worried dengan situasi ini gitu. Terus mungkin mulai menunjukkan emosi yang permasalahan emosi lainnya, tantrum lah, cemas lah. Jadi permasalahan itu tuh yang bisa timbul pada anak karena terbatasnya hubungan sosial anak ini dengan lingkungan sekitarnya anak ini. Karena biasanya kan kalau si kecil, maksudnya kalau anak itu kan dia terstimulasi kan sama ya apapun yang ada di sekitarnya. Stimulasinya mungkin yang sesuai, misalnya ini porsi dari stimulasi yang harusnya dia dapat itu kan harusnya more than this gitu kan. Tiba-tiba jadi hanya di cubicle, misalnya cubicle adalah rumah ya, hanya di rumah, karena concern kita udah pasti orang tua, sebagai orang tua gitu ya pemirsa gitu, pasti maunya tuh adalah ya anak di rumah aja deh, riskan lah dibawa-bawa keluar gitu. Akhirnya gangguan kesehatan seperti apa tuh, misalnya gangguan kesehatan jiwa seperti apa yang akhirnya kelihatan gitu di si anak gitu. Kan kita kadang suka gimana, ini dia masih dalam batas wajar nggak ya? Nah dalam batasan apa tuh yang kita harus mulai, oh ini harus misalnya butuh profesional nih, butuh profesional gitu ya. Oke, sebenarnya kan ada anak yang terdampak karena situasi pandemi ini, tapi masih dalam batasan. Betul. Nah, indikator batasannya ini dilihat lagi, ini anaknya usianya berapa, gitu. Oke, karena setiap anak ini punya batasan yang berbeda, gitu. Faktor gampangnya gini sih Mbak, kalau misalkan anak ini sudah sangat mengganggu sekitarnya, itu baik ke orang rumahnya, mau itu ke siapapun itu yang di rumahnya, dan dia jadi menghambat dia melakukan aktivitasnya dia, jadi benar-benar mogok belajar, atau misalnya ada fungsi lain yang tidak bisa dilakukan oleh anak ini, itu menjadi indikator anak ini, oh ini butuh penanganan lebih lanjut nih, gitu. Tapi selama anak ini masih bisa diajak bicara, dicari caranya kembali, terus bisa menyesuaikannya kembali, itu ya namanya proses adaptasi ya, gitu. Seberapa penting kalau menurut kamu, Catherine, kita tuh harus memperhatikan kondisi si kecil gitu lagi pandemi ini, karena kan biasanya kita sih orang tua tuh fokus sama kerjaan gitu, ada sih di rumah gitu, cuman ya nggak present. Paham nggak? Maksudnya ada sih gitu, ada sih mama, papa gitu, ibu, ayah, siapapun Anda menyebut diri Anda di depan orang, maksudnya di depan anak kecil, maksudnya di depan anak kalian gitu, ada sih di rumah tapi nggak present untuk anak gitu. Nah kalau menurut kamu sendiri, seberapa penting kita tuh harus, let's say dalam sehari gitu, memperhatikan si anak dengan kondisinya dia gitu? Oke. Kan sebenarnya nggak ada yang berubah dalam peran orang tua menjaga anak gitu ya. Cuman situasinya saat ini semua kegiatan tuh di rumah, sekolah di rumah, belajar di rumah, terus makan di rumah, tidur di rumah, semuanya itu kan jadi di rumah. Tetapi peran orang tua itu tetap perannya itu untuk membimbing anak, gitu selama di rumah. Nah, how to be present dengan anak, kita biar sama-sama sehat mental. Jadi nggak cuma anaknya yang sehat mental, orang tuanya juga penting nih, paling penting. Sehat mental gitu. Jadi intinya dalam membimbing anak ini, orang tuanya tuh harus ngenalin dulu nih kapasitas anaknya ini tuh seperti apa. Yang pertama, jadi biasanya aku menjelaskannya itu 3M. 3M itu adalah mengenali dulu nih kemampuan anaknya ini seperti apa, kapasitas anaknya ini, potensi yang dia miliki itu sejauh apa gitu. Kemudian yang kedua, kira-kira apa aja ya kegiatan yang dibutuhkan oleh anak selama di rumah.
gitu. Nanti kita buat schedule-nya. Oke, ini your playtime, ini your meal time. Abis itu ini mommy have to work di sini. Terus ketika ibu bekerja, coba anaknya ini diberikan kegiatan juga, gitu. Oke, belum lagi screen time. Iya. Nah, kalau screen time ini memang kayaknya kita harus lower our expectation juga gitu ya. Jadi nggak bisa dipungkiri memang gadget kan makin sering ya dipegang sama anak sekarang. Gak usah anak kita deh, screen time kita itu kan juga. jadi kok aku tuh kemarin sempet kaget di awal-awal pandemi ya Kat, itu aku ngeliat kayak hah kok 200% screen time apa ini, udah gitu tuh ya maksudnya ya udah pasti lah ya kita apa aja tuh beneran dari smartphone, dari handphone gitu, dari laptop gitu, jadi bener-bener screen time tuh seperti adalah satu hal yang kita nggak bisa hindari, tapi at the same time kita juga harus ngatur loh, kan ada si anak di rumah gitu kan, jadi ya, emang penting banget untuk kita bikin schedule tiap hari. jadi, Menurut Catherine gitu ya? Iya, jadi schedule ini penting supaya anak tahu apa sih kegiatan selanjutnya harus saya lakukan, gitu. Jadi dia nggak menerka-nerka atau dia membuat sendiri jadinya. Ada pattern gitu. Juga. Ada pattern, jadi dibuat rutin. Tapi bukan berarti ini jadi kaku Mbak, gitu. Kadang orang tua kayak kok anak saya nggak bisa ngikutin schedule yang udah dibuat ya gitu. Betul. Tapi kita tetap kan ini anak sendiri. Jadi kita tetap kayak sayang, tetap caring, banyak gitu. Toleransi, tetap fleksibel, tetap toleransi betul, gitu. Betul. Jadi yang penting sama-sama enak antara ibunya dan anaknya juga gitu. Iya. Kalau menurut kamu sejauh apa sih misalnya peran orang tua gitu selama pandemi ini itu pentingnya menjaga kesehatan mental anak? Kalau menurut kamu seberapa pentingnya? Karena menurutku kan ya setelah tadi kamu bilang selama pandemi ini kan karena memang cuma di rumah doang dan mungkin gak cuma orang tua gitu yang di rumah gitu kan, ada kakek, ada nenek, ada mungkin ada babysitter mungkin atau apa. Nah kalau orang tua sendiri mengambil porsi tetap terbesarkah menurut kamu atau tetap kita harus perhatiin, let's say misalnya dia udah mulai online school gitu, itu kan juga berarti gurunya termasuk tuh gitu. Menurut kamu gimana Kat? Itu tetap sih orang tua tuh tetap mengambil porsi terbesar. Iya, dia punya peran yang terbesar. Jadi kuncinya itu di orang tua sebenarnya. Justru kuncinya di orang tua. Jadi orang tua itu kalau misalnya dianalogikan nih Mbak, kayak manajernya anak gitu. Jadi dia tahu nih anak saya ini sebenarnya butuhnya apa aja, siapa aja yang bisa diminta tolong untuk mengikuti schedule-nya ini gitu. Jadi kembali lagi gitu. Jadi semua ini sebenarnya perannya di orang tua gitu. Tapi proses penentuan kegiatan ini tetap bisa didiskusikan dengan anak gitu. Jadi sebaiknya memang jangan satu pihak saja, tapi melibatkan diskusi dengan anak supaya anaknya ini tahu, oh aku tuh bertanggung jawab ya untuk ngelakuin ini gitu. Benar. Kalau aku sih akhirnya karena awalnya aku tuh nggak mau menceritakan detail gitu loh Kat ke anakku namanya Kion kebetulan. Jadi Kion tuh aku selalu bilang gitu, Kion, Bibu tuh kerjanya tuh ini, Bibu nge-MC, Bibu ada podcast, Bibu ada apa-apa dan hari ini Bibu mau ngapain. Aku kasih tahu jam berapanya, meskipun mungkin dia juga apa itu jam berapa gitu kali ya, tapi aku berusaha mengkomunikasikan itu semua dengan se-clear mungkin gitu. Dan aku nggak tahu maksudnya itu bener atau enggak, cuman at least aku tuh mau jujur aja gitu sama dia gitu. Dan akhirnya kalau aku boleh sharing juga gitu ya ke teman-teman, ternyata itu hal yang cukup jitu. Karena pulang-pulang, maksudnya ketika aku pulang kerja atau misalnya aku beres kerja, dia nggak pernah kayak yang ngomel-ngomel lagi. Karena biasa kalau aku telat atau apa, dia kan merhatiin jarum jam. Dia belum memperhatikan jamnya berapa, cuman jarum jam. Kok Bibu nggak tepat janji? Ternyata emang anak kecil tuh kita nggak boleh juga sepelekan, bener nggak sih Kat? Iya benar banget. Kita kadang cuman udahlah dia masih kecil, padahal coba dia tuh ingat kan daya tangkapnya kan lebih cepat ya sebenarnya. Nah itu makanya kita juga lebih hati-hati dalam memberikan janji gitu. Kalau memang kita merasa ibu nggak sanggup nih ngasih janji 2 jam gitu, sebisanya ibu berapa jam nggak apa-apa, kasih tahu anak aja gitu. Betul. Atau mungkin kalau untuk anak yang lebih kecil, biasanya dia senang untuk melihat yang visual Mbak. Jadi bisa dibuat kayak chart jadwal ditempel di rumah. Gitu. Jadi anak ini bisa ngelihat jam 7 ini ibu kegiatannya ini gitu, aku kegiatannya ini gitu. Betul. Jadi dia juga terbiasa dengan meskipun masih kecil tapi dia pola ya disiplinnya gitu. Terus dia udah punya pattern, dia udah punya schedule juga gitu. Ngasih tahu, kalau aku sih kebiasaan ngasih tahu kalau Bibu punya schedule, Kion juga punya schedule. Jadi kita sebenarnya sama kok, cuman Bibu udah lebih besar aja, besar banget malah. Jadi ya pokoknya emang maksudnya kita tuh nggak boleh menganggap
nganggap dia tuh nggak ngerti apa-apa sih. Kalau di aku sih prinsipnya kayak gitu. Nah terus kemudian untuk orang tua yang mungkin juga lagi dalam proses gitu, kadang kan orang tua tuh suka apa ya, aku nggak bilang menyerahkan, tapi mungkin mendelegasi tugasnya mereka as a parent gitu, karena mungkin mereka ngerasa kurang capable. Itu banyak terjadi terutama untuk working mom Kat, ya kan? Karena kan gimana dong, ini needs juga gitu untuk kebutuhan keluarga, tapi at the same time mereka juga punya tanggung jawab si anak. Kalau menurut kamu ketika let's say ini orang tuanya nih sibuk banget, menurut kamu tuh apa sih yang harus mereka lakuin ketika mereka tetap mau menyisakan waktu untuk anak mereka demi kesehatan mental si anak? Oke, ini juga kan orang tua bukan menjadi perfect parents gitu. Ya we pasti mencoba untuk memberikan yang terbaik, tapi tetap aja pasti ada tantangannya sendiri gitu ya. Jadi yang penting sebenarnya sering aku ucapkan gitu atau jadi saran itu adalah jangan malu, jangan sungkan kalau untuk minta tolong gitu. Jadi kalau misalnya memang butuh sesuatu, misalnya untuk ngejaga anak gitu, boleh minta tolong misalnya pengasuh atau kakek neneknya, atau misalkan di rumah itu nggak ada orang sama sekali, bener-bener cuman ibunya sendiri gitu. Ya itu bisa minta tolong, misalnya janjian sama kakeknya, neneknya lewat virtual, boleh nggak nitip anak ke saya bentar aja 15 menit aja. Gitu ya. 15 menit aja coba apa namanya, yang penting kita coba ngebagi-bagi waktunya ini, dan juga minta tolong itu juga nggak apa-apa banget gitu. Nggak apa-apa banget loh gitu. Nah, daripada kita bilang bisa kok, bisa, semua sanggup ternyata enggak, dan kasihan akhirnya kesehatan mental si anak gitu yang kena gitu. Dan juga ini sih Mbak pengen ditambahin kalau misalnya kesehatan mental orang tuanya juga penting nih. Jadi self care orang tua tetap dijalanin. Setiap hari harus ada kegiatan yang bisa menenangkan orang tuanya juga. Me gitu. time lah ya. Me time-nya orang tua gitu. Mungkin ada juga breathing techniques yang bisa dilakukan juga, meditasi, gratitude journal. Jadi apapun itu, jadi sebagai kegiatan yang bisa menenangkan dirinya orang tuanya ini sendiri gitu. Karena jiwa orang tua yang tenang nanti akan ditularkan otomatis ke jiwa si anak juga gitu ya. Jadi memang sih semuanya serba ekstra ya gitu. Kalau dibilang kayak aduh boro-boro meditasi, orang selama pandemi ini aja cuman maksudnya kita semua kerja keras kan untuk bisa mencapai ya satu titik di mana kita harus bisa memenuhi kebutuhan keluarga gitu ya. Tapi percayalah, me time tuh penting banget gitu. Jadi jangan lupa diselipin ya, karena orang tua yang bahagia pasti adalah ya anak yang bahagia juga gitu. Sama-sama berupayalah kita. Thank you banget Catherine. Itu pertanyaan-pertanyaan dari aku, me, myself, and I. Sekarang kita menuju ke pertanyaan dari pemirsa ya, yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan dari Halodocs followers on Instagram, dan aku akan menanyakan ini ke kamu beberapa ya. Jadi yang pertama, ini ada pertanyaan tentang anak saya tuh semenjak pandemi kecanduan gadget dan main game. Wah itu yang tadi kita bahas kan, soal screen time. Kapan hal ini dirasa nggak normal dan bagaimana cara mengatasinya? Dirasa nggak normal ini harus dilihat lagi usianya gitu ya Mbak. Ya. Tapi kalau misalnya dari panduannya American Pediatric Association, memang kalau screen time di bawah usia 2 tahun itu tidak disarankan anak menggunakan gadget. Sama sekali sebenarnya. Tapi kan kayaknya sulit banget gitu ya. Iya. Kalaupun sampai kecolongan itu difilter banget apa yang jadi dilihat oleh anak. Dan cuma dibatasin gitu. Nah, kalau misalnya usia 3-5 tahun itu cuma 1 jam sebenarnya Mbak. Nah, tapi ini kan bisa dipahami karena situasinya kayak gini, bolehlah toleransi sedikit demi sedikit, bolehlah pakai gadget gitu. Nah, tapi yang jadi indikator yang tidak bolehnya ini adalah jangan menggunakan screen time di saat jam tidur anak. Nah, itu jam tidur tuh berarti udah big no. Big no. Mau itu jam tidur siang, mau itu jam tidur malam gitu. Nanti takutnya jadi mempengaruhi pola tidur anak ini, dan nantinya besoknya ya kalau kurang tidur kitanya juga caur. Itu dia. Iya, karena sleep pattern, maksudnya ini juga based on pengalamanku gitu ya Kat. Kayak ketika Kion tuh untungnya dia sleep patternnya dari kecil udah aku biasain, pasti tidur latest jam 10 malam, bangun dia jam 7. Kenapa? Itu enak banget buat kitanya ya, ayah bunda gitu. Beneran deh, karena ketika dia
acak-adut jamnya, kita juga acak-adut juga kegiatan kita di pagi hari kan. Dia bangun lebih cepat misalnya karena dia tidur let's say jam 5 sore, capean gitu-gitu kan. Jadi sebenarnya itu berkesinambungan lah semuanya. Jadi sleep pattern tuh jangan diganggu gugat dengan screen time. Iya, benar. Baiklah, lalu pertanyaan selanjutnya, gimana sih maintain kesehatan mental anak saat orang tuanya super sibuk? Nah, nih keluar lagi tuh pertanyaan karena seperti banyak orang tua sibuk di luar sana ya. Nah, gimana tuh? Kalau misalnya tips untuk ke anaknya ini, gimana tetap menjalankan tugas-tugas anak selama di rumah gitu. Jadi memang di situasi pandemik ini menjadi suatu tantangan untuk orang tua untuk memutar otaknya, kegiatan apa lagi ya buat anak gue ya di rumah gitu. Jadi kalau misalkan di rumah coba upayakan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak. Misalnya apa? Experiential learning. Jadi kita belajar dengan mencobanya itu. Misalnya kita buat kue yuk gitu. Jadi kamu yang ngatur ya untuk takarannya. Ini jadi dia belajar angka, dia belajar mengukur, dia belajar sentimeter, ukuran. Terus abis itu misalnya yuk kita kenalin yuk apa ya nama-nama binatang di sekitar sini, misalnya keliling komplek gitu. Itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi tetap aktif selama di rumah itu melibatkan si anak dalam kegiatan orang tuanya selagi masih dalam koridor gitu. Selama masih koridor gitu. Terus habis itu jangan diputuskan rantai untuk dia berteman, terus ketemu sama keluarganya juga gitu. Meskipun itu secara virtual ya nggak apa-apa gitu, tapi at least itu dibuat rutin setiap minggunya gitu misalnya gitu. Jadi dia tetap nggak lupa kalau sebagai makhluk tuh kita tuh makhluk hidup yang butuh bersosialisasi. Iya meskipun lagi-lagi dengan semua keterbatasan yang ada ya. Oke, lalu pertanyaan terakhir, gimana sih saya tahu kalau kesehatan mental anak saya tuh mulai terganggu karena pandemi? Tadi kita mungkin hanya ngebahas lapisan atas aja tuh Kat gitu. Ketika momen apa misalnya kalau marah tuh marahnya kayak apa gitu kan, ada yang tantrum lah, ada aku nggak tahu ya jenis-jenis emosi anak tuh kayak apa. Mungkin boleh kamu breakdown lebih detail lagi Kat, monggo. Kalau misalnya ini aku kasih panduan milestone atau perkembangan anak kali ya. Boleh, gitu ya. Boleh banget. Jadi kalau misalkan anak di bawah 3 tahun itu biasanya kan masih terbatas kosakatanya. Jadi kalau dia nangis atau dia marah itu sebagai ungkapan dia tuh pengen mengungkapkan sesuatu gitu. Jadi kalau di situ biasanya kita bantu untuk memberikan kosakatanya ini apa gitu. Kalau misalnya di bawah 3 tahun kita bantu dia mendefinisikan kosakatanya itu apa gitu. Aku marah, aku sebel atau apa, dibantu. Nah, kalau misalnya anak udah 3 tahun TK lah biasanya, 3-5 tahun ini, anak itu belajar untuk mengungkapkan perasaannya dia, gitu. Jadi kalau misalkan anak ini masih terbatas menggunakan kosakatanya, masih sedikit ngomongnya, itu menjadi tanda-tanda Mbak, gitu. Karena seharusnya 3-5 tahun ini anak udah lebih banyak dalam berbicara, gitu. Jadi kalau anaknya, kok anak saya speech delay gitu, atau mungkin nggak mau main ya gitu, atau nggak mainnya sendiri yang seperti itu juga bisa menjadi tanda-tanda gitu. Nah, kalau misalkan anak di atas 5 tahun ini seharusnya dia mulai belajar untuk meregulasi emosinya dia ini. Jadi kalau misalkan anaknya ini dalam emosi ini terus misalkan tantrum 1 jam, nah itu menjadi catatan. Anak emosi 1 jam tuh sebenarnya lelah, tapi kenapa ada tuh ya case kayak gitu ada ya? Ada, anak guling-guling selama 1 jam, nangis-nangis gitu. Biasanya adegan guling-guling di mall soalnya kalau nggak dibeliin mainan kalau zaman dulu kita ya. Tapi ini ada ya? Ada aja gitu, ya setengah jam, 1 jam, tapi nggak capek gitu. Jadi ini juga menjadi suatu tanda-tanda, karena sebenarnya kalau misalnya mengungkapkan emosi seharusnya ya ibunya tahulah kalau ini tuh kok anak saya masih sudah tidak sesuai dengan anak seusianya gitu. Biasanya jadi udah penting punya banget, feeling. Penting banget berarti untuk tahu terlebih dahulu milestone anak kita di usianya gitu ya. Sesuai tidak sih? Kan biasanya kan kalau kamu dan teman-teman itu kan selalu sharing ya, maksudnya psikolog tuh udah banyak banget yang sharing di through social media. Kita udah gampang banget dapat source-nya dari mana-mana, terutama dari Halodoc juga tentu gitu ya, bahwasanya setiap anak tuh punya perkembangan, maksudnya punya perkembangan sesuai dengan usianya. Ketika itu mungkin sudah tidak sesuai, disitulah mungkin boleh banget mencari bantuan profesional. Itu nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Toh kalau misalnya kalian mau tanya dokter di Halodoc tuh udah gitu, udah legit gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya kalian, maksudnya lagian
harus banget dirubah stigma, wah kayaknya kalau ke psikolog berarti anakku sakit jiwa. No, nggak gitu ya. Itu kamu pengen membuat sebuah pernyataan atau kamu ada tanggapan nggak sih perihal hal itu ketika nggak gitu kok, ketika kamu tuh ngobrol sama seorang psikolog itu nggak berarti anak kamu tuh kondisinya parah banget gitu ya kan? Iya, soalnya gini, sebenarnya mungkin ini jadi stigma masyarakat juga kali ya. Kalau misalnya kesehatan jiwa artinya oh jiwanya sudah pasti bermasalah. Iya. Nah, mungkin aku kasih baseline-nya dulu. Kalau kesehatan jiwa itu sebenarnya dengan kata lain kesejahteraan diri, kebahagiaan diri gitu. Jadi kalau misalkan ini anaknya ini kelihatan nggak bahagia setiap hari, terus nantinya bisa mempengaruhi cara anak ini berpikir, merasa, berperilaku gitu. Nanti bisa mengganggu perilaku anak untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Mungkin awalnya nggak begitu disadari, perilakunya sedikit. Kalau itu dibiarkan nanti bisa menumpuk hingga butuh penanganannya itu lebih komprehensif, yang butuh waktunya lebih lama lagi. Jadi malah kayak numpuk masalah nggak sih gitu, daripada gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Yang penting adalah kalian hari ini sudah menyimak obrolanku bersama dengan Catherine, psikolog anak yang bertugas di Halodoc ya, dan bisa dijumpai juga. Tadi tinggal di rewind dikit untuk schedule-nya di awal ya. But for now, thank you so much sekali lagi Catherine udah hadir barengan sama aku ngobrol, ngasih insight yang banyak banget untuk aku dan juga untuk pemirsa di rumah yang mungkin juga lagi dengerin adalah seorang ya orang tua juga or soon to be parents atau mungkin belum ada jodohnya, nggak masalah, tapi kan one day ada nanti ya, dan akan bergelut dengan masalah-masalah ini. Jadi kalian sudah terlebih dahulu mengantongi ilmunya gitu kira-kira. So I think it's a wrap for today's Halodoc podcast ini gitu ya. Dan Halodoc Talks podcast ini adalah visual podcast. Jadi kalian bisa lihat dan juga dengarkan. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga kalian bisa langsung chat atau konsultasi online dengan dokter-dokter terpercaya di aplikasi Halodoc if you need help. Monggo banget ya. Jadi jangan berpikir macam-macam, nggak apa-apa banget kalau sekedar ngobrol dan harus meluapkan rasa gitu ya. Silahkan banget. Thank you so much sekali lagi. Don't forget to join us on our next podcast episode of Halodoc Talks. Thank you so much. Stay safe and healthy. Bye-bye. Bye.